Halo, hai kelas. Kita masuk lagi di pembelajaran kimia untuk kelas 11. Kita ke pertemuan 12. Nah, kita pertemuan 12 ini sampai nanti akhir semester kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Nah, ini adalah materi baru dan akan menjadi materi terakhir untuk semester ganjil ini. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kesetimbangan, itu pasti yang terlintas adalah seimbang ya. Keseimbangan sebenarnya itu sama ya. Nah, kalau seimbang tuh berarti apa ya? Keseimbangan berarti adil sama rata ya. Misalnya kayak timbangan, biar seimbang maka beratnya tuh harus sama. Nah, apa konsep dari setimbang dalam kimia itu sendiri? Apa membicarakan massa dari reaksi, atau kita membicarakan laju reaksinya apakah harus sama, dan lain-lain, atau mungkin ada seimbang-seimbang yang lain. Nah, di sini kita akan bahas, di pertemuan pertama ini kita akan bahas konsep dasar setimbang dalam reaksi kimia dulu. Jadi tetap perhatikan materinya, semangat belajarnya, so check it out. Oke, kita masuk ke materi pertemuan ke-12 tentang kesetimbangan kimia. Kita masuk ke materi baru ya, tentang kesetimbangan kimia. Jadi nanti misalkan bagi ini menjadi 4 pertemuan. Nah, jadi sampai akhir semester nanti kita akan bahas kesetimbangan kimia ini. Oke. Nah, jadi kita akan bahas tentang kesetimbangan kimia, atau lebih tepatnya kita akan bahas tentang kesetimbangan dinamis. Oke, konsep setimbang. Nah, tadi sebelumnya pas di pembukaan sudah ngomong ya, apa itu tentang setimbang. Apakah emang setimbangnya kimia itu tentang massa atau tentang laju? Nah, kita lihat ya. Jadi kita punya contoh, itu proses kesetimbangan air dengan uap air dalam sebuah botol. Nah, bila botol terbuka, apa yang terjadi? Kalau botol terbuka, maka gimana, Miss? Uapnya akan keluar. Uapnya akan keluar, berarti gimana? Berarti nanti massanya itu berbeda ya. Nah, sedangkan kalau botol tertutup gimana? Kalau botol yang tertutup, maka uap air itu nanti akan mengumbun, turun lagi menjadi air. Maka tidak ada yang massa yang berkurang ya. Berarti dia pembentukannya akan sama ketika air berubah jadi uap dan uap jadi air. Jadi langsung ya, timbal balik ya, itu namanya ya, timbal balik. Sedangkan kalau yang botol terbuka, dia lepas aja langsung uapnya tanpa ada pembentukan balik uap air menjadi air. Nah, apakah itu yang disebut sebagai kesetimbangan dinamis? Nah, itu dia ya, kita akan bahas itu hari ini. Jadi kesetimbangan kimia itu reaksi umumnya adalah, perhatikan tanda panahnya ya. Kalau misalnya kesetimbangan itu bentuk tanda panahnya seperti itu. Biasanya kan kalau reaksi biasa dia cuma tanda panah gitu aja ya, ke arah kanan ya, atau dari reaktan menuju produk. Nah, tapi kalau dalam kesetimbangan tanda panahnya dua arah nih. Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini. Ini reaktan, ini produk. Nah, jadi kita baca, jika A dan B dicampurkan bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem. Jadi, si A tambah B nantinya akan terbentuk C dan D, kemudian C dan D nanti akan terbentuk A dan B, begitu seterusnya. Nah, jadi itu ya namanya reaksi kesetimbangan ya. Jadi kecepatan reaksi pada kedua arah, baik dari dari reaktan ke produk ataupun dari produk ke reaktan, itu sama dan tidak menghasilkan perubahan. Makanya kenapa uap air yang ada di botol tertutup itu disebut sebagai kesetimbangan ya, karena kan uap air tuh panas tuh, dipanaskan lah istilahnya gitu ya. Dipanaskan kan berarti ada perubahan tuh dari air menjadi uap atau dari air menjadi gas. Nah, ketika ditutup, gasnya itu kan mengumbun kan. Gas kalau didinginkan gimana? Jadi mengembun. Gasnya akan balik lagi ke bentuk air. Nah, itu yang disebut sebagai kesetimbangan. Nah, jadi itu ya contoh kesetimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas apa disebut kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama besar dengan reaksi ke kiri. Misalnya contohkan ini reaktan, ini produk ya. Katanya keadaan di mana laju reaksi ke kanan berarti dia ke arah produk, pembentukan hasil reaksi sama besar dengan reaksi ke kiri, yaitu pembentukan kembali reaksi. Pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Itu untuk kesetimbangan dinamis ya. Jadi dinamis dia akan terus bergerak seperti itu. Jadi dari reaktan ke produk, produk ke reaktan, reaktan produk, produk reaktan gitu. Akan begitu terus reaksinya berlangsung.
Nah, ciri-ciri kesetimbangan dinamis itu ada 5, bisa dibaca sendiri ya, ciri-cirinya. Kemudian, nah, jadi di sini ada namanya pengertian reaksi satu arah atau irreversible. Irreversible itu adalah reaksi yang tadi Miss bilang ya, tanda panahnya dia cuman arahnya satu aja. Jadi itu maksudnya apa, Miss? Maksudnya si NaOH tambah HCl ya udah akan menjadi NaCl tambah H2O. Tidak bisa lagi ini dibentuk menjadi ini, nggak bisa. Nggak bisa. Itu adalah namanya reaksi irreversible. Jadi reaksi irreversible berlangsung satu arah. Artinya zat-zat hasil tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Dia nggak bisa bereaksi lagi. Selanjutnya ada namanya reaksi dua arah atau namanya reversible. Reversible itu dapat berlangsung dua arah. Artinya zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali. Contohnya misalnya ini ada reaksi 1. Ada N2 tambah 3H2 menjadi NH3. Tapi ternyata si NH3 itu dapat kembali membentuk N2 sama 3H2. Sehingga kedua reaksi itu digabung menjadi, lihat, ada tanda panah dua arahnya. Ada tanda panah dua arahnya. Jadi itu ya, reaksi irreversible tanda panahnya cuman satu aja menuju ke kanan. Sedangkan reversible tanda panahnya itu harus dua, kanan dan kiri. Itu untuk reaksi dua arah. Nah, kemudian ada namanya kesetimbangan homogen. Homogen tuh maksudnya apa, Miss? Homogen tuh artinya sama ya, sama. Nah, jadi kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan yang semua komponennya sama, yaitu satu fase. Misalnya, dia ada reaksinya gas-gas semuanya, atau cair-cair semuanya. Contohnya, ini ada reaksi pertama. Coba perhatikan, 2SO itu bentuknya gas, oksigen bentuknya gas, dan SO bentuknya gas. Itu sistem gas-gas. Kalau sistem cair-cair, ingat ya, kalau cair itu dalam fase itu bukan liquid, tapi aqueous ya. Atau ini adalah larutan. Nah, jadi pada reaksi kedua, kita lihat NH4OH itu adalah aqueous, NH4 positif itu aqueous, dan OH- aqueous. Nah, itu adalah kesetimbangan yang homogen ya. Ingat, reaksinya, panah reaksinya adalah dua arah. Itu ya, deh aja. Jadi perhatikan fasenya juga. Itu untuk kesetimbangan homogen. Selanjutnya ada kesetimbangan heterogen namanya. Kalau heterogen itu kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Misalnya dia gabung padat gas atau cair gas. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada CaCO3, dia berbentuk solid. Ternyata hasilnya dia bentuk solid juga, tapi ada gasnya di sini. Nah, itu campuran jadinya ya. Kemudian reaksi kedua, itu ada Ag2CR4 solid. Kemudian dia bereaksi menjadi 2Ag positif tambah CrO4 2-aki. Nah, itu gabungan antara solid cair. Yang atas ini solid cair atau padat cair. Padat cair, yang atas itu adalah padat gas. Nah, jadi itu ya kesetimbangan heterogen namanya. Nah, jadi itulah dia konsep awal dari kesetimbangan. Tapi jangan senang dulu, kesetimbangannya juga akan masih ada menghitung-menghitung. Nanti kita akan coba hitung di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan 13 dan 14 mungkin. Nanti pas pertemuan 15 kita balik lagi ke secara teorinya. Oke, nah, jadi semangat belajarnya. Baca-baca dulu tentang kesetimbangan, jadi biar bisa paham konsepnya tanpa harus menunggu Miss dulu ya. Nah, semangat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.